saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tanpa terasa walaupun gelombang menerpa begitu keras, tapi kita bagai karang yang semakin gelombang semakin teguh. Kita bisa jalani 3 tahun dari suatu hal yang luar biasa. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena kita semuanya ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai visi yang sama, niat yang sama, walaupun profesinya berbeda-beda. Kalau saya sering mengatakan susah kami dilawan, karena isinya di kami adalah orang-orang yang seperti diajarkan umat Indonesia Raya. Mereka sudah melalui membangun jiwanya dulu, baru membangun badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ya sudah final, mau diapain badannya nggak kerasa. Maka ketika kita lihat Bang Saganda, Bang Jumhur, kemudian Anton, tidak Bapak masuk ya, Bang Edi, itu keluar dari tahanan bukan tambah kurus, tambah gebuk, tambah ceria. Dan anehnya meninggalkan uang juga puluhan juta ya, apa 100 juta lebih? Ratusan lah. Ya, bisa. Jadi tambah vokal juga. Kemudian yang terakhir Bang Anton mendaftarkan kejaksaan minta supaya diselesaikan tahanannya. Sekarang ada di Cipinang. Kamu ngapain? Iya Pak, kalau saya udah selesaikan saya bisa lebih teriak lagi, lebih keras lagi. Jadi memang ini kayak kami ini koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kumpulan orang-orang yang gila. Kumpulan orang-orang yang gila dan sangat gila sekali mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak berpikir resikonya apa lagi. Karena memang kami ini lahir karena sama-sama melihat dengan kacamata yang sama, bahwa dari segi ekonomi, demokrasi, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain itu sangat memprihatinkan. Dan kalau dibiarkan, bangsa ini semakin hari semakin hancur. Kemudian dari orang-orang yang ada ini berkomunikasi, entah gimana caranya, tahu-tahu kita sepakat menyiapkan di Tugu Proklamasi, maka kita deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini yang menarik, dan saya di sini banyak belajar. Karena ibaratnya kalau berdemokrasi, saya itu masih luar besar. Walaupun itu adalah demokrasi. Sebelum mengambil keputusan kita harus musyawarah. Tapi kalau keputusan tidak ada lagi yang membantah. Tapi disinilah saya belajar dari semuanya yang ada di sini. Belajar kemarahan dengan Pak Sadidu. Saya tanya sama ibunya, itu pun ibunya marah. Marah kepada pemerintah yang jauh lebih baik. Dan inilah kami selama perjalanan ini. Tapi yang jelas, kenapa kok kami ini bisa berjalan begitu kuatnya? Karena saya belajar dari, kebetulan di sini ada Pak Bahtiar, Prof. Fahab, Pak Kaban, banyak lagi yang dilandasi keimanan yang sangat tebal, kemudian ilmu agamanya juga luar biasa, dan mengingatkan kepada saya dan semuanya. Ada hadis yang tulis Imam Al-Bukhari nomor 7102 dan 7103 tentang keputusan kilat yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar bahwa rombongan Siti Aisyah yang dibimbing oleh Talha bin Ubaidillah dan Jubair mendengar ini, maka Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir mengambil keputusan untuk mencegah.
jangan sampai masuk. Maka kelilinglah ke sahabat-sahabat Nabi. Ketika datang ke beberapa sahabat, heran, mengapa keputusan yang besar seperti ini tanpa musyawarah dan istiqoroh? Bahkan saya heran. Nah, akhirnya karena sahabat ini tidak mau membantah, dia hanya mengatakan saja keputusanmu terlalu cepat, karena saya tidak diundang untuk musyawarah pada istiqoroh. Ahli bilang kita mengatakan bahwa kamu itu lambat, tapi tidak marah. Apa yang terjadi? Terjadilah pertempuran yang besar dan korbannya tidak kurang dari 70.000 sahabat-sahabat Rasulullah SAW nanti saya. Inilah maka di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam setiap keputusan pasti dilalui dengan musyawarah. Setiap hari Selasa atau Rabu kita berkumpul sini berdiskusi. Walaupun sudah sepakat, kadang-kadang malam-malam jadi WA. Maka tuh pagi-pagi saran begini-begini, saran begini. Saya yakin ini pasti didahului dengan doa, pagi-paginya baru dapat gambaran. Sehingga apa yang dilakukan kami ini tidak pernah kita melakukan sesuatu tanpa musyawarah dan tanpa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ini membuat sampai dengan saat ini kita bisa berjalan. Sudah sekalian, bahwa kalau kita melihat perjalanan kita ini, betapa kita ini sebenarnya marah. Saya yakin semuanya marah ketika ini. Tetapi memang marah itu kan disuruh oleh nafsu, dan nafsu itu memang dari Tuhan supaya kita punya kemauan. Yang melaksanakan nafsu ada akal kan? Tapi akal yang sehat tidak bisa marah. Tetapi kalau sudah mulai proses bertubi-tubi, akhirnya akal juga akan marah. Ini pun yang dirasakan oleh rakyat. Walaupun pemerintah ini punya kekuasaan, punya aparat, punya semuanya, kalau dilakukan semau-maunya, sakar pendiri, sakar insun orang sudah bilang, maka ingat hukum sebab akibat itu pasti akan terjadi dan berjalan secara otomatis dan sistematis, yaitu hukum alam, di mana gelombang tsunami masa nanti akan melibas. Itu pengalaman di mana-mana. Sekuat apapun juga, kita lihat Pak Harto begitu kuatnya masih berkuasa, tetap aja. Ini sebenarnya dikhawatirkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar ini jangan sampai terjadi, sehingga kita memberikan masukan. Dan kalau kita lihat masukan-masukan yang kita sampaikan, ini kan semuanya syarat dengan edukasi, argumentatif, logis, realistis, serta etis, sehingga sebebal dan sehat apapun penguasa, insya Allah mau mendengar dan menerima kritikan. Tapi apa faktanya? Apa yang menjadikan kritikan tidak direspon, tetap saja berubah, bahkan direspon dengan mengkerangkeng, yang mengkritik dengan argumentasi, dengan data-data yang lengkap, kemudian bersifat edukasi. Dan aneh bin ajaib, karena kehilangan akal untuk menjadi menuntut, maka digunakanlah pasal-pasal dari undang-undang penjajah. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu sebenarnya undang-undang Belanda yang lahir pada tahun 1942 dan bulan Maret. Isinya sama persis, hanya dalam undang-undang itu cantumkan kalau ini itu Belanda itu diberubah menjadi Indonesia.
gubernur militer itu dirubah menjadi presiden. Jadi persis. Bayangkan 78 tahun kita merdeka karena kehilangan akal menggunakan pasal yang persis dari penjajah. Dan itu pasal khusus untuk semua anggota kami yang dipidana, entah itu Jumbo Budaya, entah Sadana Idola, Anto Pemana, dan bahkan Bang Rocky tadi sama. Jadi Mulyadi, apakah tidak malu? Tapi memang kemaluannya udah gak ada sih, gimana ya? Jadi import kemaluan. Ya mau bilang apa? Kan gitu. Toh mereka berpikir kamu buat apa mau aja, pokoknya saya maunya seperti ini. Tetapi kami tidak akan surut, seperti yang sekarang ini. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kita menantang semua calon presiden. Berani enggak dia menantangin kontrak, yaitu barang siapa yang menjadi presiden, pada saat dia menjadi presiden, dia harus mengeluarkan amnesti dan mengeluarkan tim investigasi untuk siapapun yang mendidik dan mendidik, menuntut dan menuntut hukuman bagi siapapun ketua-ketua partai atau calon presiden dan wakil presiden yang dipidanakan mulai bulan September. Saya ulangi, kita mengajak semua calon presiden untuk mendatangi kontrak kepada siapapun, entah itu calon presiden, ketua partai, atau sekjen partai yang dipidanakan sejak bulan Maret sekarang ini. Maka pada saat presiden dilantik, yang sambutan pertama adalah saya keluarkan amnesti bagi orang-orang yang penjara ini untuk keluar dan untuk investigasi, untuk menginvestigasi baik itu penyidik, penuntut, pengambil keputusan. Karena itu semuanya nuansa politik. Kalau kayak ini terus, bisa-bisa nanti calon cuma satu. Nggak bisa kan? Maka mundur. Bisa. Sekarang aja Bawaslu sudah melakukan KPU. Komisioner KPU, kalau ada 5 saja yang kena, jadi nggak pemilu. Ada. Kita harus ikut mengamalkan sampai jauh itu indikasi-indikasi yang sekarang ini. Karena perjalanan masih di bulan November ya, tanggal November. 5 November. 20 orang itu saat terakhir kan, saudara, masih panjang. Jadi ini masih ada yang perlu benar-benar kita amati baik-baik. Saudara sekalian, karena memang kami ini jangan berhenti untuk berjuang, karena kami ini selalu akan berusaha agar bagaimana kehadiran kami dalam kehidupan berbangsa ini bisa dipandang suatu yang sangat prospek untuk melakukan perubahan nasib. Saya ulangi, perubahan nasib dari masyarakat yang nasibnya buruk ke nasib yang lebih baik. Dan selanjutnya bagaimana koalisi aksi menyelamatkan Indonesia agar kehadiran kami ini dalam kehidupan bangsa ini bisa mengedukasi masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat agar benar-benar paham pada prinsip-prinsip demokrasi yang sama-sama kita sepakati bersama. Kemudian bagaimana kehadiran kami dalam kehidupan berbangsa ini bisa mempererat kembali persatuan yang telah pura-pura dengan provokasi politik-politisasi. Pendek kata, bagaimana kami ini ketika di padang pasir yang paling kering melihat satu botol berisi air mineral yang tentunya akan diperebutkan orang.
Dan ini perlu perjuangan lebih keras lagi, lebih terorganisasi lagi agar bangsa ini bisa selamat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena tayangan video tadi sudah menggambarkan semua perjalanan kami. Kemudian Bung Rocky juga sudah menjelaskan, Pak Wahru juga. Saya hanya mengantarkan saja sebagai penutup karena sama-sama sudah larut malam, tidak efektif lagi karena pandangannya semua sudah ketumpuk di depan. Aspiratif banget. Jadi saya sampaikan sekali lagi, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, para deklarator kami yang ada dimanapun berada, yang selalu terus berjuang pantang mundur dan tidak ada perseling parkir. Terima kasih.